Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pagi hari ini perhimpunan yang diberkati, perhimpunan yang membawa kebaikan, dan jadikanlah perpisahan kami sesudahnya perpisahan yang terpelihara dan terjaga daripada pelbagai dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa mereka yang berhimpun di majlis pagi hari ini. Terimalah amalan-amalan mereka. Sembuhkanlah siapa daripada mereka yang sedang sakit. Mudahkanlah segala urusan mereka, sama ada urusan dunia, rumah tangga, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Berkatilah ya Allah, setiap rezeki yang kau berikan pada mereka, sama ada rezeki berupa harta benda, kesehatan, pekerjaan, ilmu pengetahuan. Berkatilah rezeki yang mereka telah infakkan, dan berkatilah juga ya Allah rezeki yang mereka masih simpan. Lindungilah kami yang berhimpun pagi hari ini ya Allah daripada kemurkaan-Mu. Hamba-Mu berharap, hamba-Mu yang lemah ini amat-amat berharap akan belas kasihan-Mu. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada.
Alhamdulillah lagi sekali kita dapat bersua bagi menyambung dan meneruskan kajian kita dengan tajuk besarnya, tajuk intinya, yakni Asrarul Istirja, rahsia kalimah istirja, yakni Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Dan minggu lepas kita telah mulakan penjelasan uraian kita tentang ayat yang ke-156 daripada surah Al-Baqarah, yakni alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, yakni sesuatu yang tidak menyenangkan mereka, membuat jiwa dan hati mereka tidak tenang, mereka segera menyadari, menginsafi bahawa semua itu adalah milik Allah, sehingga terpulang pada Allah apa yang Allah hendak lakukan terhadap apa yang dia miliki sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya. Dan sesungguhnya semuanya termasuk diri jiwa kita adalah akan kembali kepadanya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang bermentaliti istirja. Itu kesimpulannya. Kalau kita ditanya siapakah orang yang sabar, karena sabar ini kaitannya dengan a'malul qulub, perbuatan hati. Sabar adalah mereka orang yang bermentaliti istirja. Bermentaliti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi bukan sekadar mampu bersabar terhadap musibah yang menimpanya, bahkan mungkin mereka mampu mensyukurinya, redha dan selain mensyukurinya. Kenapa begitu? Karena seseorang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi terhadap musibah, mereka tidak semata-mata melihat keburukan musibah yang menimpanya. Sebaliknya mereka mampu melihat kebaikan yang ada di sebalik musibah itu. Mereka akan lebih nampak dengan terang dan jelas kebaikan dan nikmat di sebalik musibah. Sehingga mereka bukan sekadar mampu bersabar atau redha, bahkan mampu mensyukuri musibah. Karena pemahaman mereka terhadap musibah, yakni al-musibatu kanikmatin batinah. Musibah itu seperti nikmat batin, nikmat yang sifatnya maknawi, bukan nikmat yang bersifat hissi. Musibah itu bukan nikmat yang boleh dilihat, boleh dipegang, boleh dirasa, boleh dengar. Itu nikmat hissiyah namanya, zohiriyah, tapi nikmat batiniyah.
Sebagaimana yang Allah beritahukan kepada kita semuanya dalam ayat yang telah kita baca pada siri lepas, Al-Baqarah ayat 216. Ini telah kita pelajari, saya mengulangi sekejap. Dalam surah Al-Baqarah 216, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai akan sesuatu sedangkan ianya kebaikan bagi kamu. Boleh jadi bahkan biasalah kita tidak suka musibah, tak suka sakit, tak suka hilang barang, tak suka kematian ahli keluarga, tak suka gagal dalam usaha. Ya, itu fitrah manusia lah. Tapi Allah ingatkan kita, boleh jadi benda yang kamu tak suka itu, ianya kebaikan bagi kamu. Hanya saja kita belum nampak apa kebaikannya. Tapi kita kena yakin, pasti ada kebaikan, ada nikmat di sebalik musibah itu. Karena itu Allah yang kata. So, kewajiban kita bukan sekadar mampu bersabar terhadap musibah, tapi hendaklah kita berusaha untuk kita dapat melihat, mampu melihat kebaikan di sebalik musibah. Sehingga kita tidak bersikap membencinya, tidak menyukainya, mengeluh, tapi kita bukan sekadar mampu bersabar, ridha, bahkan mensyukurinya. Demikian juga sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah kata. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu ianya buruk bagi kamu. Bayangkan. Kita menyukai sesuatu karena menurut kita itu baik. Tapi Allah kata, apa yang kamu suka itu sebenarnya keburukan bagi kamu. Bayangkan. Dan yang betul pasti apa kata Allah. Bukan apa yang kita fikirkan. Kita meyakini benda itu buruk. Tapi Allah kata, boleh dia baik bagi kamu. Bayangkan apa yang akan berlaku pada diri kita. Jika kita sudah terlanjur menyukai sesuatu yang hakikatnya keburukan buat kita. Dan apa yang akan berlaku pada diri kita jika kita sudah terlanjur meyakini, membenci sesuatu karena kita fikir itu buruk, tapi Allah kata, benda itu baik, macam mana kamu boleh tak suka? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Akhir ayat 216 Al-Baqarah. Dan Allah itu tahu apa yang kamu tak tahu. Sehingga apa yang kita tahu, ketahui, yang kita lihat, belum tentu ia hakikat sebenarnya. Kita hanya melihat dari segi luaran dan zahirnya, dari kulitnya. Allah lah yang mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kita hanya lihat dari zahirnya, dari kulitnya. Dari kulitnya tak menarik, kita pun benci. Wah, Masya Allah, isinya. Inilah yang patut kita pelajari. Belajar bukan dalam kata memahami, tapi belajar untuk dapat mengamalkannya. Iya ya, bagaimana agar apa yang Allah tetapkan kepada kita ini, ia kebaikan bagi kita, sehingga kita menyukainya, atau menyukai dalam hati kita, mensyukurinya, bukan mengeluh. Itu yang saya maksudkan, belajar untuk itu. Jadi, mengajar hati untuk melihat seperti itu. Seperti itu. Ya, Allah kata, suruh kita paling tidak bermula dengan yang paling dasar, paling basic sekali. Ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Budayakan istirja. Supaya kita lama-lama nanti kita bermentaliti istirja.
Selepas kita membiasakan mengucapkan kalimah istirja, kemudian kita menghayatinya, memahaminya, lalu mempraktikkannya dalam kehidupan. Sehingga cara berfikir kita, tindakan kita, semuanya dikawal oleh hati kita yang sudah memahami benar makna istirja. Karena sebagaimana yang saya ada nota yang saya tulis itu, ya, istirja indahu yang qasimu likismain. Orang yang menggunakan kalimat istirja itu, sebenarnya kalimat istirja itu mengandungi dua perkara penting. Yang pertama, al-iqraru bil ubudiyati lillahi azza wa jalla. Bila orang ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, barangnya ia berikrar. Ia mengakui sejujur-jujurnya akan kehambaan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba. Bila hamba, kita ini status kita bukan memiliki, tapi dimiliki. Hamba ini, bila kita sudah mengakui, menyadari status kita ini sebagai hamba, mana hamba itu, kita tidak sadar, yakni satu yang dimiliki, bukan memiliki. Masya Allah. Kita ini diatur, bukan mengatur. Diperintah, bukan memerintah. Ya. Kita hanya menerima kepada zat yang maha memberi, yang memberi. Jadi karena kita ini sebagai hamba bukan memiliki tapi dimiliki, termasuk diri kita, ya terpulanglah kepada yang memberi kita. Apa yang ada dengan kita ini ada yang memilikinya, terpulang pada dia yang memilikinya. Nah, buat apa terhadap yang dimilikinya? Apalagi dia punya kuasa mutlak untuk menggunakannya seperti apa yang dikehendaki. Contohlah kita punya kereta. Katalah ini bahasa mudah tapi taklah tepat sangat. Sebab kita itu kita ada milik kita. Ya terpulang pada kita lah. Kita nak bawa jalan ke, nak simpan ke, nak mandi ke, nak cuci ke, nak parking sana, terpulang kita lah. Nak cat biru ke, sebab kita. Orang lain tak ada hak. Itu baru kita merasa memiliki kereta, walaupun kita bukan pemilik sebenar. Allah itu pemilik sebenar makhluknya. So itu dia nak buat apa pun tentang makhluknya, tak ada siapa yang boleh komplain. Tak ada siapa yang boleh tak puas hati. Tak ada siapa yang ada hak untuk bertanya kepada Allah, ya Allah pasal apa kau buat begitu? Tak boleh. So itu pertama, bila orang sudah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bermental istirja, itu tadi, mengakui akan kehambaan dirinya, bahwa ia dimiliki, bukan memiliki, sehingga dia Allah yang memiliki, boleh ada hak untuk buat apa saya terhadap apa yang dia miliki, tanpa ada sesiapa yang boleh mempersoalkannya. Tapi yang dikira Allah Subhanahu wa taala zalim, Allah tu adil. Walaupun dia punya kebebasan berkehendak melakukan apa saja pada apa yang dimiliki, dia tetap bijaksana. Dia penuh dengan kasih sayang. Sehingga mustahil Allah akan buat sewenang-wenang terhadap apa yang dimilikinya tanpa manfaat dan kebaikan. Mustahil. Pertama kita tanamkan itu, ubudiyah. Sehingga tak ada hak bagi siapa untuk protes, untuk tanya pun tak boleh. Ya Allah pasal apa kau pun tak boleh. Dan ini yang saya tunjukkan jam sekarang karena dalam nota itu saya tak sempat kutipkan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya. Di dalam surah Al-Anbiya, surah 21. Ini penting, ini pendek saya ayatnya.
Dan penting, tolong diingat-ingat. Surah 21, ayat 23. Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 23. Saya ulangi. Bila kita sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mana kita mengakui akan kehambaan diri kita. Gitu ya. Kita mengakui akan kehambaan diri kita. Bila kita mengakui hamba, status hamba yakni dimiliki bukan memiliki. Sehingga apa yang berlaku kepada kita terpulang kepada dia yang memiliki. Nak buat apa ya? Kita tak ada hak untuk menyoal, tak ada hak untuk tanya, tak ada hak untuk minta pertanggungjawaban pada Allah SWT. Ini dalilnya. Al-Anbiya ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Pendek saja, jamaah boleh rekodkan dan boleh kutip ya, supaya jadi tambah pengetahuan ilmu kita dan tidak hilang. Ini dalilnya, ini Quran. Allah sendiri yang berfirman. La yus'alu, tidak boleh ditanya. La yus'alu, dia Allah tu tak boleh disoal. Tak boleh ditanya, tak boleh dipertanggungjawabkan. Pasal apa buat ini, pasal apa engkau buat itu, ya Allah, kenapa tak buat gini, ya Allah, kenapa tak boleh. Bermakna, kita tak ada hak untuk bertanya, bermaksud kita tak ada hak untuk kecewa atas apa yang Allah berbuat. Untuk tak puas hati, tak ada. Kesalahan besar itu. La yus'alu amma yaf'al. Dia tak boleh disoal tentang apa yang dia lakukan. Sebaliknya, wahum yus'alun. Sehingga mereka manusia lah nanti yang akan disoal oleh Allah. Dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita nanti yang Allah tanya pada, kenapa dahulu engkau buat begini, wahai hambaku? Kenapa engkau tak buat itu? Aku suruh sabar, kenapa kamu mengeluh? Aku larang kamu mengeluh, kenapa kamu lakukan? Kita yang disoal oleh Allah. Allah ada hak untuk tanya kita. Karena kita miliknya. Sementara kita tak ada hak untuk soal Allah. Ya Allah, pasal apa engkau buat macam ini? Kenapa engkau tak buat begitu? Kenapa aku dah minta banyak kali engkau tak bagi? Dan kenapa engkau bagi tidak sesuai dengan apa yang aku minta? Kenapa aku minta 10, engkau bagi 1? Kenapa aku minta merah, engkau bagi kuning? Sama sekali kita tak ada hak. Dan itu bermakna kita telah melanggar ayat yang ke-23 surah 21. Hukumnya berdosa. Itulah sabar tu kaitannya ini. Sabar orang yang mengamalkan ini, memahami ayat 23 ini. Oh, rupanya aku tak ada hak untuk kecewa, tak ada hak untuk... Apalagi Allah memberitahu kita. Walaupun seakan-akan Allah bilang, walaupun kamu tak suka, tak puas hati dengan apa yang aku lakukan terhadap diri kamu, jangan kamu fikir sesuatu yang aku lakukan berlaku hati kamu itu, yang kamu nampak tak baik itu, ianya buruk. Boleh jadi ini kebaikan. Aku cuma berikan kebaikan pada kamu. Hanya saja kamu tak nampak kebaikannya sehingga kamu kecewa. Allahu Akbar. Itulah cara Allah mendidik kita di dunia. Tak lama, hanya beberapa puluh tahun. Bila kita berjaya mengamalkan ayat seperti ini, ketetapan seperti ini, surga sebalasnya dan kekal abadi. Dan ini tidak mudah, ya Mas, sebab ini kaitannya dengan hati. Dengan hati. Kalau Allah suruh kita bercakap, mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita kata Allahu Akbar, senang. Bayarlah zakat, lalu kita bayar zakat, insya-Allah mudah. Tunaikan haji dan umrah, lalu kita pun pergi haji umrah, mudah, relatif mudah. Bacalah Al-Quran kitabku, lalu kita baca, senang. Tapi coba kalau berkaitan dengan hati.
Aku bagi kamu kebaikan, kenapa kamu tak puas hati? Karena ini berpunca pada kamu melihat dari segi zahirnya. Walhal, kamu tak ada hak untuk tidak puas hati. Kamu tak ada hak untuk kecewa. Kamu tak ada hak untuk soal aku, kata Allah. La yus'al amma yaf'al. Itulah makna yang terkandung dalam la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengakui kehambaan diri kita. Maknanya, bila kita berstatus hamba, status kita ini dimiliki, bukan memiliki. Kita disoal, bukan menyoal. Kita diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Dan kita tak ada hak untuk minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihayati betul sikap itu. Sebab ini seringkali kita terlupa. Kita tidak merasa atau belum merasakan yang kita ini hamba Allah 100%. Ya mungkin dianggap sebagai pekerja Allah lah, banyak pegawainya ke, sehingga boleh kecewa kalau tak puas hati. Oh, tidak. Dan yang keduanya dalam nota itu yang melihat al-iqrar bihalakina, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poin yang kedua yakni iqrarun bihalakina wa bu'ithna ba'dal mauti minal kubur. Kita mengakui 100% bahawa suatu saat kita akan binasa. Bila kita sehat, suatu saat kita akan sakit. Bila kita senang, boleh jadi akan jadi susah. Bila kita muda, suatu saat kita akan jadi tua. Bahkan, bila sekarang kita masih hidup, suatu hari kita akan mati. Dan bila mati, bu'isna ba'dal maut. Kita akan dibangkitkan semula, dihidupkan semula. Buat apa? Wa anna amrona kullahu biyadillah wa raji'un ilallah. Dan semua urusan kita di dunia mulai berbalik hingga mati, itu semuanya berada di tangan Allah, semua kembali kepada Allah. Itu yang wajib kita ingat. Setinggi manapun jabatan kita di dunia, sebesar apapun kuasa kita di dunia, ingat, suatu saat kita akan kehilangan segala-galanya karena semua diambil oleh Allah dan kita akan kembali padanya untuk dipertanggungjawabkan. Sesusah manapun, seberat manapun ujian di dunia, dia akan berakhir. Akan berakhir. Tidak ada orang susah kekal abadi. Tak ada. Berakhir. Bila berakhir kita kembali pada Allah dan akan dipertanggungjawabkan sikap kita semasa susah dahulu. Sabar atau tidak. Jadi bahasa mudahnya, dengan sentiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada kita kembali, kita suruh ingat mati. Di mana saja kita berada, apapun saja perbuatan kerja kita, sekaya sebanyak manapun harta yang diberikan pada kita, sepandai manapun sebanyak manapun ilmu yang kita miliki, sesehat manapun kita, kalau ingatkan, suatu saat kamu akan mati. Dan bila mati kamu jumpa aku, kata Allah. Jumpa aku itu satu hal. Yang kedua, aku nak tanya pada kamu. Aku nak minta pertanggungjawaban dan jawapan daripada kamu. Dahulu kamu menggunakan milik aku itu sesuai dengan kehendak aku atau tidak. Itu yang ditanyakan oleh Allah. Dulu aku bagi sehat. Dulu aku bagi kamu harta. Itu semua milik aku. Nah, semasa aku berikan pada kamu untuk kamu jaga itu, kamu gunakan sesuai dengan kehendakku atau tidak. Itu yang ditanya oleh Allah. Bila kita jawab, betul ya Allah, engkau maha mengetahui, aku gunakan semua yang engkau miliki dahulu, yang engkau amanah pada sesuai dengan kehendakmu. Surga tempatnya. Tapi bila gagal, bila kita menyalahgunakannya, kita menyalahgunakan sesuatu yang bukan milik kita. Bahaya tu jamaah sekalian. Sesuka hati kita pakai bawa kereta orang lain punya. Marah tuannya. Itu baru kereta.
Kita suruh duduk di rumah orang kawan. Ha? Lalu kita sesuka hati duduk di rumah kawan itu. Conteng sana, conteng sini, pecahkan sana, pecahkan sini. Renovate sana, renovate sini. Mengamuklah tu arwahnya. Kita akan disoal bila dah tamat tempoh yang Allah berikan pada kita untuk kita dapat menikmatinya, Allah ambil balik apa yang dimiliknya dan disoal. Dua poin penting dalam inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, mengakui bahawa kita hamba-Nya, dimiliki dan memiliki, pada hak untuk soal untuk itu. Keduanya, masa yang Allah berikan untuk kita menikmati pemberiannya yang menjadi miliknya itu, ya ada tempoh tamatnya. Bila sudah tiba jatuh tempoh tamatnya, apakah selesai itu saja? Tidak. Kita diminta pertanggungjawaban. Sama ada kita menggunakannya sesuai dengan kehendak pemiliknya atau kita menggunakan milik Allah semau kita. Itu yang perlu selalu kita renung dan fikirkan. Baik, berikut ini jamaah sekalian contoh orang-orang yang sudah bermentaliti istirja. Berikut ini contoh orang-orang yang sudah bermentaliti istirja. Lihat dalam nota, sudah ada. Tinggal saya bacakan. Jadi, contoh orang-orang yang sudah bermentaliti inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dalam Quran. Pertama, Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ya, dalam nota sudah ada. Nabi Sulaiman alaihi salam, orang yang Allah berikan banyak anugerah, banyak nikmat. Nikmat dunia ada, nikmat akhirat ada, nikmat zahir ada, nikmat batin ada, nikmat harta benda ada, nikmat kuasa ada, nikmat ilmu ada, nikmat iman ada. Lengkaplah. Orang yang paling banyak Allah anugerahkan kepadanya nikmat, sama dengan nikmat jasmaniyah atau nikmat rohaniyah. Sama dengan nikmat khissiyah dohiriyah atau nikmat maknawiyah batiniyah. Dahlah Nabi, kaya raya, jadi raja, istana, menguasai banyak bahasa. Bahasa semut pun dikuasai. Dengan kuasanya bukan hanya dapat memerintahkan gula masa, jin pun menjadi bala tenteranya. Allahu Akbar. Semut pun boleh di... Allahu Akbar. Burung pun patuh padanya. Jadi tak terkira. Dan ingat, semua itu Allah yang punya. Kuasa Sulaiman Allah yang punya, harta benda Sulaiman Allah yang punya, ilmu yang menguasai banyak bahasa Allah yang punya. Allah berikan kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman manfaatkan. Suatu saat bila tiba masanya, Allah ambil balik. Ini contoh. Dan Nabi Sulaiman orang yang sangat faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat. Dalam nota itu, saya kutipkan ayat 40 surah An-Naml, surah semut. An-Naml, yang di surah semut. Ketika Nabi Sulaiman mahukan singgah sana Bulqis dibawa ke Palestin, sebelum Bulqis tiba, Sulaiman menawarkanlah tugasan ini kepada tenteranya, rakyatnya. Dan rakyatnya sangat banyaklah. Jin ada, manusia ada, burung ada, semut ada, macam-macam. Siapa di antara mereka yang sanggup memindahkan singgasana Bulqis daripada Yaman, Sabak di Yaman, ke Palestin dalam jangka masa yang paling pantas, cepat, dalam masa yang paling sekejap. Jin
Yang paling kuat namanya Ifrit, angkat tangan. Aku, Sulaiman. Aku sanggup. Tapi aku minta masa. Masanya yakni, selagi engkau belum meninggalkan tempat duduk engkau, Sulaiman, sehingga sana Bilqis, aku pastikan sudah berada di sini. Selagi engkau masih di tempat duduk. Berapa lama? Wallahualam. Kalau setengah jam lah. Kalau 1 jam, 1 jam lah. Kalau setengah hari lah. Nabi Sulaiman tidak menolak, tapi juga belum menerima. Karena ada manusia, bukan jin, yang Allah anugerah ilmu luar biasa, sanggup memindahkan singgasana Bilqis setengah kedip mata. Bukan sekelip mata, setengah kelip mata. Kan mata berkedip, mana tutup, buka. Itu sekelip mata, tutup, buka. Ini tutup, belum buka, sudah ada. Nah, setengah lah. Setengah kelip mata. Jadi tak ada 1 second. Kalau 1 kelip itu kalau 1 second, setengah second lah. Tutup mata, sebelum buka, dah. Sekedip. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana Bilqis di sisinya. Setengah kelip mata. Tak tahulah kelajuannya berapa orang ini. Ada orang saintis cuba mengira kelajuan orang ini bergerak dan masih hingga sana daripada Yaman ke ini, yakni kepantasnya 2 kali kepantasan cahaya. 2 kali kelajuan cahaya. Jika cahaya punya kelajuan 300 km sesaat, orang ini mampu bergerak 600.000 km sesaat. Sesaat boleh menempuh jarak 600.000 km. Sedangkan Yaman ke Palestin hanya berapa ribu. Yaman ke Palestin hanya beribu. Kalau itu perlu berapa saat? Sangat sekejap. Pantas luar biasa. Ini ilmu apa yang dia miliki? Subhanallah. Ini sudah ada pada Nabi Sulaiman. Sekarang konon sudah mulai dikembangkan. Namanya ilmu teleportation. Ya. Teleportasi. Memindahkan satu benda, material, ke satu tempat yang lain yang sangat jauh, dalam jangka masa yang sangat-sangat pantas. Itu sedang dikembangkan sekarang ini oleh saintis-saintis barat. Walau alam bila akan berjaya. Itu kalau sudah berjaya nanti mungkin 10-100 tahun lagi, orang pergi haji bukan naik kapal terbang seperti sekarang 8 jam, 9 jam. Ya cukup naiklah satu peralatan canggih, dah sampai Makkah. Tak rasa. Apa kata Sulaiman ketika melihat nikmat Allah yang makin bertambah-tambah ini? Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang di sisinya ada ilmu pengetahuan daripada kitab. Ini manusia lah. Ya, Mufasir kata nama dia Asif bin Barkhaya. Nama orang ini Asif bin Barkhaya. Itu dia nama. Apakah nama itu betul atau tidak? Walau alam. Karena secara nama taklah begitu penting. Kalau betul pun tak apa, tak betul pun tak apa, kan secara nama. Asif bin Barkhaya. Sebab apa? Asif itu maknanya angin puting beliung yang sangat laju. Kata orangnya apa? Ana atika bihi. Sulaiman, aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis daripada Sabak ke Palestin qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum pelupak matamu kembali semula. Maknanya tutup sebelum buka dah. Itu yang saya setengah kelip mata. Laju sungguh. Jin Ifrit malu. Kalau jin pun perlu masa, orang ni boleh kata tak perlu masa. Jadi pergerakannya sudah tidak dipandang oleh masa. Jin masih kalah dengan manusia. Lalu Sulaiman serahkan pada orang. Iya, kalau begitu silakan. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Falamma maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana Bilqis
mustaqiron, sudah berada, menetap, ada, indahu di sisinya. Betul-betul setengah kedip mata. Sudah di sisi singgasana. Biasanya betul tuh. Ini nikmat Allah. Ini bukan kepintaran Sulaiman ya. Bukan ilmu orang tuh, ilmu pemberian Allah. Itu ilmu yang Allah berikan kepada hamba yang terpilih. Terpilih. Si orang yang mampu tidak angkuh, walaupun dia mampu melakukan kerja-kerja luar biasa, tidak, karena dia tahu ini bukan pasal aku hebat, ini karena Allah yang menjadikan aku seperti ini. Ini bukan pasal aku nih mampu, aku mampu karena dimampukan oleh Allah, masya Allah. Itu. Aku mampu buat ini bukan pasal aku hebat, tapi aku mampu karena dimampukan oleh Allah. Subhanallah. Apa dia kata? Setelah ada situ. Qala, berkata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Allahu akbar. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian daripada kurnia Tuhanku. Tengok. Nabi Sulaiman tak kata, ini adalah kehebatan aku. Ini karena aku raja. Ini karena aku ini Rasul. Ini karena tak. Ini adalah sebagai kurnia Tuhanku. Nabi Sulaiman kembalikan keajaiban yang berlaku dapat ini. Bukan dinisbahkan padanya, tapi dia. Ini mana inna lillahi. Itu mana inna lillahi itu. Sesungguhnya sebenarnya itu adalah milik Allah. Ini karena Allah. Dia. Bukan saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya la haula wa la quwata illa billah. Aku ini hamba Allah, manusia ciptaan seperti manusia yang lain. Tidak ada daya dan kekuatan. Tak ada kemampuan. Kalaulah tiba-tiba sekarang dapat ilmu seperti ini, bukan karena saya mampu. Dimampukan. Dia yang hebat yang di sana. Fadli Rabbi. Ini mana inna lillah. Mentaliti dia sudah mulai istrinya. Lalu buat apa ya? Apa ya tujuan Allah bagi aku ilmu nikmat yang begini hebat? Orang lain bukan susah payah nak dapatkan istana singgasana. Ini pula dapat sekelip mata. Apa agak tujuannya Allah bagi ini? Kenapa Allah bagi saya? Kenapa bukan pada yang lain? Kenapa aku yang dipilih oleh Allah? Sedangkan banyak makhluk lain. Kenapa tadi bagi? Sulaiman sedar betul. Allah bagi saya seperti ini dan itu milik Allah kerana liyabluwani. Tengok. Kerana dia Allah nak uji aku. Masya Allah. Nabi Sulaiman tidak merasa dimanjakan oleh Allah. Subhanallah, tidak. Nabi Sulaiman tidak merasa dimanjakan ke dia. Tak, sebenarnya Allah sedang menguji aku. Ini balak nih. Balak tu ujian. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah timpakan balak ini pada aku karena nak uji aku sama ada aku syukur atau aku kufur. Subhanallah. Inilah Nabi Sulaiman. Inilah contoh manusia yang benar-benar telah memahami istirijah. Dia bukan bangga tak tentu pasal, dia bukan melompat-lompat tahu pasal karena punya rezeki yang luar biasa. Ini aja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman malah menyadari, aku ni hamba ni. Allah bagi ini mana ujian ni. Ujian. Sama ada aku mensyukurinya atau aku kufur. Bahasa mudah, kalau akulah bangga dengan apa yang Allah berikan ni, merasa aku hebat sehingga boleh buat ini, mana aku sudah kufur. Dan aku berdosa. Kalau aku nisbahkan nikmat ini kepada diriku, pasal aku, aku kufur. Nabi Sulaiman tak nak kufur, dia nak syukur. Maka syukur yang pertama yang perlu dilakukan,
kebalikan nikmat itu semuanya kepada Allah. Min fadli Rabbi. Itu dalam bahasa agama dipanggil asyukru bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati itu mana meyakinkan dirinya dalam hatinya bahwa semua itu milik Allah, datang daripada Allah, dan akan kembali pada Allah. Itulah mana syukur dengan hati. Jadi syukur dengan hati di mana orang yang menghayati kalimah istirja. Tapi kalau apa yang dapat dikatakan, ya ini memang saya aku, ini berkat usaha aku lah. Dan saya berhak mendapatkan ini. Setelah saya 5 tahun bekerja keras, saya baru dapat ini, memang saya berhak untuk mendapat semua ini. Itu pun kira lambat. Sepatutnya Allah bagi aku tahun lepas. Itu kufur awal-awal lagi itu. Menisbahkan nikmat kepada diri sendiri, tidak menisbahkan nikmat kepada pemberinya. Kufur. Dan itu dosa. Kalau kita mau mensyukuri, kembalikan nikmat itu kepada yang empunya. Oh, semua ini adalah milik Allah, datang daripada Allah, dan suatu saat bila Allah kehendaki akan tarik balik. Saya tidak punya hak semata-mata. Habis kalau awak tak ada hak, kenapa Allah bagi awak? Allah nak uji aku. Allah nak beri pulang pada aku, sama ada aku ingin menambahkan bekalan dengan mensyukurinya, atau aku malah bertambah bebanan bila aku menkufurinya. Subhanallah. Inilah Nabi Sulaiman. Memang Allah tidak mendapat manfaat bila kita mensyukuri nikmatnya, dan Allah tidak mendapat apa-apa madarat dan kerugian jika kita mengkufuri nikmatnya. Ya, betul. Sebab Allah ghaniyun. Sulaiman kata, "Waman kafara fa innama yashkuru li nafsi." Dan sesiapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka sesungguhnya ia telah mensyukuri kebaikan. Syukur itu bagi dirinya sendiri. Allah tak dapat apa-apa kebaikan dan manfaat dengan syukurnya hamba. Waman kafar, dan siapa yang kufur, menyalahgunakan nikmat, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya. Zat yang tidak berhajat, tidak memerlukan kepada makhluknya. Karim, maha dermawan. Allah bagi saja kepada hambanya yang dia miliki, dan Allah tidak mendapat manfaat bila hambanya syukur. Allah pun tak dapat madarat bila hambanya kufur. Masya Allah. Ini Nabi Sulaiman. Allah beri contoh bagi kita, orang yang telah bermentaliti istirja. Dapat nikmat, hadza min fadli Rabbi. Maksudnya, mengakui, menyadari semua itu milik Allah, dari Allah, dan kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, demikian bagi kita jangan, kalau kita percaya dalam hidup, orang berniaga lalu berserah akhirnya diberjaya, katakan hadza min fadli Rabbi. Rupanya tahun untung banyak, syarikat aku makin berkembang, pendapatan tahunan makin berkembang, hadza min fadli Rabbi. Jangan, akhirnya usaha aku membuahkan hasil. Dan memang dari sekian banyak yang bersaing, saya yang paling berat mendapatkannya. Allah, sombongnya. Syukur dengan hati pun tak mampu. Usaha banyak, ada pasangan kahwin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun belum punya anak. Macam-macam ikhtiar yang dilakukan. Macam-macam ikhtiar yang dilakukan. Kan kita hanya diberi izin untuk ikhtiar. Penentunya kan Allah yang menentukan hasilnya. Setelah 15 tahun, akhirnya Allah kurniakan anak. Setelah usaha-usaha, dan kemudian jumpa dokter pakar. Kebetulan dokter pakar itu adik sendiri. Setelah bagi anak rupanya, itulah dek, terima kasih dek. Kalaulah bukan awak tolong dek,
Adik kesayangan aku yang doktor pakar, habis abang tak akan punya anak lah. 15 tahun dia tunggu. Terima kasih. Karena awak lah. Karena mana boleh karena awak. Kita boleh ucapkan terima kasih, banyak apa menghargai pada jerih payah orang itu. Tapi pertama sekali mesti kata, hadza min fadli rabbi. Wih, macam mana awak sudah boleh punya anak ni? 15 tahun. Ini kurnia Tuhanku lah. Betul aku sudah berikhtiar 15 tahun tapi tak mendapat hasil karena Allah yang memiliki segalanya belum mengizinkan. Macam mana? Sekarang Allah izinkan. Dan sebab ini 100% Allah. Anak ini milik Allah. Anak ini daripada Allah. Dan anak ini nanti akan daripada Allah. Yakinkan dari seperti itu. Innalillah. Semua kita menyebut. Tapi kalau kita sebut innalillah, menyebut kelahiran anak, lalu menyebut innalillahi wa inna ilaihi, ya mungkin orang yang tak faham bingung. Mungkin ada orang yang dengar yang tak faham nanti bingung. Awak ni dapat anak innalillah pula. Innalillah tu orang mati gitu. Tapi hakikatnya boleh itu, betul tu. Tengok anak lahir, cucu lahir, innalillahi wa inna ilaihi. Dari segi hakikatnya betul. Maknanya kita meyakini kita bahawa cucu yang baru lahir itu milik Allah. Dan suatu yang kembali pada Allah. Kan begitu. Jadi kita tidak merasai memilikinya. Bila kita tidak merasai memilikinya, bila nanti Allah mengambilnya, ya kita tidak merasa kehilangan. Itu yang Nabi ajarkan bila Tuhan katakan dalam hadis yang kita baca, ketika cucu Nabi meninggal, ada orang beritahu Nabi supaya Nabi datang. Nabi kirim beritahu kepada utusan untuk beritahu pada putrinya yang kehilangan anaknya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Kawan, bagi tahu pada anakku ya bahwa Allah telah mengambil apa yang dia miliki. Anak dia itu Allah yang punya. Sekarang Allah mengambil apa yang dimiliki. Jadi dia, anakku, tidak kehilangan siapa-siapa. Masya Allah. Dalam sekali itu. Kalaulah orang dari awal-awal lagi merasakan, telah meyakinkan diri bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki siapa-siapa. Karena semua milik Allah. Suatu saat bila Allah ambil, ya tidak merasa kehilangan. Sabar menjadi mudah. Yaitu Sulaiman mengajar kita, hadza min fadli rabbi. Amalkan itu. Praktikkan itu. Setinggi manapun kenaikan jabatan kita dalam karier. Sebanyak manapun keuntungan yang kita peroleh dalam usaha. Sehebat manapun kedudukan kita. Sesehat apapun kita. Katakan semua itu. Ini kurnia Tuhanku lah. Dan yakinkan diri kita, Allah tidak menguji aku. Itu yang berat. Sama ada aku syukur atau aku kufur. Sehingga maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kita ada rasa takut dari secara fitrah manusia, memang biasalah bila kita manusia ini sedih dan takut sungguh kehilangan apa yang selama ini ada di tangan kita. Sedih, kita takut sakit. Masa sehat kita takut sakit. Masa senang kita takut susah. Masa kaya kita takut miskin. Masa untung banyak kita takut rugi. Biasalah. Takut itu, takut ni, takut hilang itu, takut ini. Itu fitrah kita lah. Tak salah karena itu fitrah sifatnya. Tapi dan kita mungkin tak boleh menghilangkan ya. Yang lebih layak, yang lebih patut, yang lebih mustahak untuk kita takuti bukan hilangnya barang. Bukan. Yang lebih layak, lebih patut kita takut bukan hilangnya kesihatan bertukar jadi sakit. Yang lebih patut kita takutkan bukan kerugian yang kita akan alami selepas untung banyak. Sebagai orang yang bermentaliti istirja, orang yang diikhtiar oleh Allah kesabarannya, orang yang dijanjikan surga, orang itu akan lebih takut
jika tidak mampu mensyukuri nikmat milik Allah semasa Allah berikan kepada kita, itu yang pada kita. Sekarang Allah mengamanahkan miliknya dengan saya. Cemanalah kalau aku tak boleh mensyukurinya. Kalaulah aku gagal mensyukurinya, aku kufur. Bukankah makna ini hanya menambahkan bebanan? Pikirkan yang itu, takutkan yang itu. Kita boleh saja takut kehilangan nikmat, kehilangan sakit, sehat jadi sakit. Tapi hendaklah kita lebih takut bila kita gagal mensyukuri nikmat sehat. Ya. Kita takut ditimpa sakit. Ya, manusia biasa. Fitrah itu. Tapi hendaklah kita lebih takut jika kita tidak mampu bersabar ketika dilanda ditimpa sakit. Inilah maksudnya. Karena kalau kita sakit, itu hanya musibah dunia. Ya. Sehat jadi sakit, itu hanya musibah dunia. Kaya jadi miskin, itu musibah dunia. Untung banyak jadi rugi banyak, itu musibah dunia. Hilang barang, itu musibah dunia. Tapi kalau kita tidak mampu bersabar ketika berlaku musibah, kita mengeluh, kita soal Allah, macam-macam. Kita tidak mampu syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Itu musibah agama namanya. Musibah agama. Dan itu lebih berat. Setiap musibah agama itu pasti dosa. Kalau orang timpa musibah dunia, belum tentu dosa. Orang sakit, belum tentu dosa. Bahkan mungkin jadi akan terhapus dosanya bila sabar. Orang jatuh miskin daripada kaya raya, belum tentu dia berdosa, belum tentu ia masuk neraka. Tapi kalau dia mengeluh, tak puas hati dengan ujian Allah, ya pasti dosa masuk neraka lah. Jadi musibah agama itu lebih dahsyat. Sehingga ada orang yang kata begini, ya, ini saya tertarik dengan ungkapan itu, saya yakin Jamal pun sudah tahu. Ada orang kata, bila kasutmu, seliparmu hilang di surau atau di masjid, biasalah. Itu musibah kecil saja. Bila kasutmu, bila seliparmu hilang di masjid atau di surau, itu musibah kecil saja. Biasa. Tapi bila kasutmu, seliparmu tidak pernah dijumpai berada di masjid, itu baru musibah besar. Baru musibah terbesar. Seorang lelaki kehilangan kasut di masjid, itu benda kecil. Walaupun kasut itu mahal. Musibah yang besar bagi lelaki, bagi mukmin, yakni jika kasut al-Sima tidak pernah dijumpai di masjid. Itu baru musibah yang benar-benar musibah. Macam mana tak jumpa masjid? Ya tak pernah tengok masjid. Tak pernah berada di masjid sepanjang hayat. Itulah kali pertama dan terakhir pergi masjid, bukan untuk sembahyang, tapi untuk disembahyangkan. Coba, nanya ke tak nanya? Orang sepanjang hayat tak pernah pergi ke rumah Allah, sehingga sifatnya tak pernah hilang di masjid lah, hilang di tempat lain. Kali pertama dan terakhir pergi masjid, itu pun bukan kehendaknya, tapi dibawa orang pergi masjid, bukan untuk sembahyang, tapi untuk disembahyangkan. Allahu Akbar. Kali pertama dan terakhir pergi masjid, bukan sembahyang belakang imam, tapi disembahyangkan depan imam. Itu paling nanya lah. Sebagaimana ruginya. Itu laki. Sebenarnya ruginya perempuan. Sepanjang hayat tidak pernah menutup auratnya. Sentiasa berdekatan aurat. Itulah kali pertama dan terakhir menutup auratnya. Tapi malangnya, sedihnya, kain yang digunakan untuk menutupnya, yaitu kain kapannya.
dibungkus dengan kapan. Itulah kali pertama dan akhir menutup aurat. Itu tanda orang menderita, rugi, serugi-rugi. Ini mentaliti istirja ya Rasulullah. Jadi kita boleh takut kehilangan barang, ya sila. Takut sakit, sila. Tapi ada perkara yang lebih patut kita takuti. Takut, khawatir jika tak mampu bersabar semasa diberikan ujian. Takut dan khawatir tak mampu bersyukur ketika ditambahkan nikmatnya. Jadi mensyukuri nikmat itu jauh lebih penting daripada mendapatkan nikmat itu sendiri. Sabar terhadap musibah itu jauh lebih utama daripada musibahnya itu sendiri. Karena nikmat atau musibah hanya bala. Ia milik Allah, dari Allah, dan kembali pada Allah. Itu Nabi Sulaiman mengajar kita, hadza min fadli rabbi. Ini kurnia Tuhanku. Allah berikan pada aku kepada orang lain karena Allah nak menguji aku. Liyabluwani. Ashkur am akfur. Kalau ini sudah kita amalkan dengan konsisten, dengan betul ya Mas Ilan, mari kita sudah bermentality istirja. InsyaAllah hidup kita makin senang. Ingat ya, nak mengamalkan apa itu agama ini lebih susah daripada pergi umrah. Yakinlah, nak mengamalkan perintah Allah yang sebenarnya lebih susah daripada perintah menunaikan umrah. Umrah senang, ada dua, apalagi umrah seronok. Umrah menyeronokkan, bahkan ramai orang bercengin umrah. Seronok. Tapi ada ibadah yang makomnya lebih tinggi, nilainya lebih tinggi karena lebih susah. Apa dia? Bermentality istirja. Apa umrah itu tidak baik? Baik. Tapi rendahlah nilai baik, apalagi sunat. Umrah itu kan sunat, jemaah sekalian. Ya, ibadah sunat takkan pahalanya besar. Pasti taklah sebesar yang wajib, yang lebih susah. Hati. Contohnya ini. Sehingga, yang saya bacakan, penjelasannya itu kan Sulaiman ya. Penjelasannya itu dalam nota. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, wahwa Asif katibu Sulaiman. Orang yang sanggup memindahkan Istana Bilqis ke Palestina, itu kata Ibnu Abbas namanya Asif. Yakni penulis, sekretari lah Nabi Sulaiman, kata Ibnu Abbas. Wa qadar wa Muhammad bin Ishaq Yazid bin Ruman. Innahu Asif bin Barkhoya. Nama dia Asif bin Barkhoya. Karena siddiqan. Dia adalah orang yang sangat-sangat jujur. Siddiq. Waziru Sulaiman. Ia menteri Sulaiman. Barisan kabinet. Kalau lama sekarang, orang ini yakni salah seorang pada barisan kabinet. Nabi Sulaiman. InsyaAllah. Kalaulah kabinet, menteri kabinet seperti itu ilmunya. Nabi Sulaiman seperti apa agaknya ya. Yalah kalau menterinya punya kepakaran seperti itu. Menguasai ilmu teleportasi yang sekarang baru dikaji. Memindahkan barangan dari tempat yang sangat jauh sekali mata. Katalah nak import kereta daripada Germany. Wow, satu kontainer. Berapa puluh Mercedes, berapa puluh BMW. Berapa puluh kereta mahal dari Europe. Yang biasanya makan masa berminggu-minggu untuk sampai ke Port Klang. Ini sekali mata sudah ada di showroom. Macam mana coba? Tentu orang yang hebat nih ilmunya. Itu ilmu oleh menterinya. Macam mana Sulaimannya? Allahu Akbar. Tapi Sulaiman tidak membanggakan diri, tidak angkuh. Dia disikapan semua. Ini kurnia Tuhan. Karena indahu ismullahil azam. Karena ia memiliki ismul a'zam. Ismul A'zam itu namanya agung yang Nabi bersabda, siapa yang berdoa dengan Ismul A'zam, Allah akan kabulkan. Ismul A'zam itu begini bunyi dia, ya Mas kan? Mungkin jangan telah mengamalkannya, mungkin kena tahu di tempat lain. Allahumma, kalau kita nak berdoa, agar doa ini cepat dikabulkan, sebutlah ni Ismul A'zam.
Nama yang paling agung si Allah. Nabi mengajarkan, jadi kalau kita berdoa, bacalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, Allahumma ini as'aluka. Sesungguhnya hambamu mohon sesuatu kepadamu ya Allah. Bi anna lakal hamdu. Karena sesungguhnya engkau ini memiliki segala puji-pujian. Ya kan tu. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Antal manan. Engkau ya Allah zat yang maha memberi. Yang tak terkira pemberiannya. Badi'us samawati wal ard. Engkau zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Lalu mohon, siapa yang berdoa dan membaca ini akan segera dikabulkan. Tapi walau bagaimana tergantung kepada hati yang berdoa lah. Kalau hati yang berdoa itu makin bersih, makin suci, cepatlah dikabulkan. Tapi hati yang berdoa ini masih kotor, ya mungkin baca Ismu A'dzam pun mungkin lambatlah dikabulkan. Jadi walau bagaimanapun, cepat atau lambatnya kemabulan doa, itu lebih kepada hati orang yang berdoa. Bersih kita bersih. Nah, ikhlas kita ikhlas. Betul-betul meminta atau hanya saja daripada tidak. Ini Ismu A'dzam. Yang Nabi kata, idza su'ila bihi ajaba. Apabila Allah diminta oleh hamba-Nya dengan Ismu A'dzam, maka Allah pasti akan mengkabulkannya. Ismu A'dzam itu hakikatnya hanya dua saja. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itulah Ismu A'dzam. Jangan lupa, bila kita nak berdoa, jangan lupa sebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Atau Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali. Ini rahasia luar biasa. Rahasia dia luar biasa kalimat ini. Itu hadis Nabi ya, yang dikenal sebagai Al-Ismul A'dzam. Kalau dirangkaikan dengan doa itu tadi, Allahumma ni as'aluka bil hamdulillah ila dan manan badu samawati wal ardi ya dzal jalali ya hayyu ya qayyum. Banyaklah. Imam Qadrah kata kana mu'minan min sin. Orang yang berjaya memindahkan itu yakni orang mukmin daripada kalangan manusia. Namanya Asif. Kalau Abu Saleh Dhahak kata innahu kana min ya manusia. Ada yang kata Mujahid kata namanya Ismu Ustum. Ada yang kata namanya Balikha daripada Bani Israel. Ada Rajulun min Andalusia. Yuqalu Dunnur. Tak apalah. Ulama pun berbeza pendapat rupanya dari segi nama. Tak apa. Sebab nama tahu, tak tahu pun tak apa. Yang penting mesej yang disampaikan oleh Allah melalui kisah Sulaiman itu sampai pada kita dan kita pegang. Dapat nikmat, jangan sandarkan nikmat itu pada diri kita, tapi kembalikan nikmat itu kepada pemberinya. Dia yang memberi, karena dia yang memiliki, dan dia nanti yang akan mengambil balik. Yakinkan diri kita. Kalau tanya, kenapa dia bagi miliknya pada kita? Kenapa orang lain? Oh, dia nak menguji aku. Jadi setiap kali kita dapat nikmat yang kita sukai, pastikan kita dapat merasakan yang kita sedang diuji. Bukan sedang dimanjakan. Itu penting sekali untuk merasa sentiasa diuji Allah. Dan ujian nikmat itu lebih susah daripada ujian musibah. Ujian Allah berupa sehat itu lebih susah daripada ujian Allah berupa sakit. Ya. Sebab kalau ujian sehat kita syukur, perlu syukur. Ujian sakit kita perlu sabar. Kan gitu. Tapi agaknya lebih susah mensyukuri nikmat daripada sabar terhadap musibah. Tapi kita sebenarnya pasti suka nikmat lah. Kita pasti lebih suka nikmat
Mensyukuri nikmat karena senang daripada. Tapi kalau kita bicara dari segi mana yang lebih mudah, mana yang lebih cepat untuk membolehkan manusia dekat kepada Allah, ingat pada Allah. Diuji dengan kesenangan atau diuji dengan kesusahan? Pasti. Diuji dengan kesusahan akan lebih memudahkan orang dekat kepada Allah. Bila sakit, pasti lebih mudah lidah menyebut Allah, Allah, Allah. Allah. Keinginan untuk berkuat, istighfar banyak kali. Maklum sakit. Tapi kalau sihat, itu hikmah. Itu yang pertama. Baik. Sekarang contoh yang kedua. Orang yang sudah bermentaliti istirja, mengakui, merasai semua nikmat itu milik Allah, kembali milik Allah, daripada Allah, dan akan kembali pada Allah. Dia tidak menisbahkan nikmat pada diri sendiri. Itu adalah mentaliti istirja. Semuanya milik Allah, semuanya kembali pada Allah. Dalam Quran, yakni Zulkarnain, dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain. Kisahnya panjang, tapi saya sebutkan saja kepada kesimpulan Al-Kahfi ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hadza rahmatun min rabbi فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Qala, telah berkata Zulkarnain, hada, inilah, rahmatum mir Rabbi, rahmat dari Tuhanku. Falamma fa'idha ja'a, maka apabila telah datang wa'du Rabbi, janji Tuhanku, ja'alahu dakka, dia Tuhanku akan jadikan dinding besi, tembok besi yang kuat lagi kokoh ini hancur. Jika Allah kendaki, jika sudah tiba masanya, tidak akan berfungsi sebagai pertahanan. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Janji Tuhanku adalah benar. Jemaah sekalian, ini contoh yang kedua, yakni Zulkarnain. Sedia maklum, Zulkarnain yang Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi, Zulkarnain sebenarnya bukan nama ya, kebanyakan mufasir kata Zulkarnain itu nama gelaran. Ada mufasir berpendapat Zulkarnain itu, Zu itu maknanya mempunyai, Kornain itu, Kornun itu tanduk, jadi punya dua tanduk. Karena raja ini, dia penguasa ini, suka memakai mahkota yang ada dua tanduk. Tanjak mahkota itu jadi ada dua tanduk, sehingga terkenal Zulkarnain. Namanya tidak disebut. Yang pasti bukan Iskandar nama dia. Kita ini terpengaruh dengan, inilah namanya Iskandar Zulkarnain. Alexander the Great bukan. Ini kekasih Allah. Zulkarnain yang Quran kasih ini kasih Allah. Mukmin sejati. Alexander the Great bukannya mukmin, ma. Alexander bukannya mukmin. Lagi pula masa hidupnya jauh berbeza. Zulkarnain jauh lebih awal daripada Alexander the Great. Jadi bukan, tak ada kaitannya lah. Jadi dalam Quran ada kisah Alexander the Great, bukan. Iskandar Zulkarnain. Ini namanya Allah tak sebut gelarannya.
Zulkarnain karena suka pakai itu mahkota raja itu yang apa namanya, ada 2 tanduk. Ada yang memahami Zu itu mempunyai, Kornun itu abad. Jadi Korna ini 2 abad. Kenapa? Karena penguasa ini memegang kekuasaan selama 2 abad. Sangat lama. Sangat lama. Jadi karena memerintah selama 2 abad, maka dipanggil Zulkarnain. Walau alam mana yang betul, tapi yang pasti Zulkarnain nama gelaran, bukan nama orang. Namanya Quran tak sebut. Sebagaimana Nabi Sulaiman, ada orang kata ini bukan Rasul ya, hanya kata Nabi. Ramai ulama tabi'in mengatakan inya Nabiullah, bukan Rasul. Ada yang kata bukan Nabi, bukan Rasul, tapi hanya kekasih Allah. Ya wali lah kalau dalam bahasa umumnya. Sebagai Nabi Sulaiman, Allah berikan ilmu yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, menguasai pelbagai bahasa makhluk. Zulkarnain juga makhluk Allah yang Allah berikan kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh kaum lain, bangsa lain, bahkan orang lain. Ilmu kalau dalam bahasa sekarang dipanggil ilmu metallurgi. Metallurgi, ilmu tentang benda-benda logam lah. Yang sekarang menjadi industri-industri berat. Dunia sekarang, negara maju pasti menguasai teknologi metallurgi ini. Ya, buat kapal terbang, buat jentera, semua akan daripada ini bangun, itu semua mesti penguasaan, mesti ada modal ini. Mulai pada besar hingga paling kecil. Ilmu tentang benda-benda metal lah. Ya, tentang besi contohnya. Bahkan komputer yang halus itu pun perlukan benda logam. Hebat orang. Boleh meleburkan besi jadi cairan. Boleh mendapatkan besi dalam jumlah yang besar. Dan boleh menggunakan besi menjadi bangunan yang luar biasa. Sudah wujud pada zaman Zulkarnain. Sehingga dalam perjalanan pengembaraannya, ia sampai tiba suatu tempat. Di tempat itu, Zulkarnain hampir-hampir tidak dapat memahami bahasa mereka. Zulkarnain pun mereka pun tidak paham bahasa Zulkarnain. Ya, mungkin di luar kawasannya lah, di luar negeri taklukannya. Quran kata hampir-hampir tak memahami. Tapi yang dapat paham mungkin dengan bahasa isyarat atau mungkin tanpa terjemah, wallah alam. Mengadu pada Zulkarnain karena terkenal juga ini orang yang hebat. Minta jasa Zulkarnain agar Zulkarnain mau membinakan tembok dinding keselamatan negerinya daripada penjajahan kezaliman Ya'juj Ma'juj, bangsa yang berjiran dengan negeri dia. Ya'juj Ma'juj ini bangsa penindas, penjajah. Luar biasa zalimnya. Ada di sebelah sana. Lalu antara 2 bukit itulah yang dilaluan Ya'juj Ma'juj. Menjajah mereka. Kaum ini yang tadi disebut namanya, minta bantu Zulkarnain, tolong Zulkarnain buatkan dinding lah, tutuplah apa namanya, area antara 2 bukit ini agar Ya'juj Ma'juj ini tak mendidik kita. Kalau engkau dapat membuatkan untuk kami sanggup bayar upahnya. Zulkarnain kata, tak payah. Apa yang Allah anugerahkan pada aku lebih baik. Sekarang inilah. Bantulah aku. Nabi Sulaiman libatkan rakyat itu untuk bina bangunan ini. Zulkarnain libatkan mereka. Jadi Zulkarnain tidak memberikan percuma subsidi 100%, tidak. Tapi Zulkarnain melibatkan orang tempatan untuk kerjasama. Sekarang kamu kerja, aku yang mengarahkannya. Tolong kamu susun besi-besi. Ya tentulah besi tidak ada di situ melongo. Besi kena cari. Cari besi bukan macam pokok boleh tebang belakang rumah. Besi itu ada dalam perut bumi. Itu pun hanya berupa pasir-pasir besi. Tapi ingat, Zulkarnain orang hebat mampu memproduk besi. Dia sudah ada mampu memproduk besi. Dan caranya itu saya teknologi yang luar biasa. Tolong susun besi itu, kepingan besi itu, hingga menutupi
ruangan antara dua bukit. Tentu perlu ratusan ribu ton. Dengan peralatan yang luar biasa canggihnya tentu. Walaupun belum ada crane. Lalu itu tolonglah kamu leburkan tembaga itu. Tembaga kamu bakar hingga lebur menjadi cair. Lalu kamu tuangkan. Ini luar biasa teknologi ini jamaah sekalian. Nak dari besi itu pun perlu menguasai teknologi yang luar biasa. Nak dapatkan logam yang lain lah sampai tembaga, satu hal. Nak mencairkan tembaga tentu dengan panas yang luar biasa. Kalau dimasak hanya 100-200 centigrade belum mendidih. Ini tembaga hingga mencair. Itu mana panas mampu membuat api yang panasnya sekian ribu degree. Hebat juga. Bekas untuk mencairkan tembaga mesti benda yang tidak cair. Tembaga yang dimasak sudah cair, bekasnya belum cair. Itu lagi satu ilmu lagi, teknologi lagi. Ringkas kata, semua di bawah arahan Zulkarnain. Yang lain ikut saja, buat ini, buat ini. Jadi libatkanlah. Membina bangunan untuk keselamatan negara mereka, rakyatnya dilibatkan. Ini luar biasa. Tujuannya jamaah sekalian, tujuannya ya kalau dalam bahasa modern, agar rakyat di situ nanti merasa memiliki terhadap bangunan tadi. Karena dia terlibat. Merasa memiliki, bila merasa memiliki nanti ada rasa bertanggung jawab. Ini daripada segi kebijakan Zulkarnain. Ada sense of belonging. Bila sudah ada sense of belonging, ada timbul sense of responsibility. Maaf, manusia memang sukalah kalau dapat subsidi 100%. Katalah kita tak ada masjid, kita tolong keluarkan masjid, bagi masjid. Tak satu sen pun, tak satu tetes keringat pun jatuh, tiba masjid sudah ada. Kita lihatkan. Memang senang lah, kita terlibat. Tapi bila masjid itu dibagi begitu saja, subsidi 100%, dan orang itu tak terlibat, jangan terlibat. Rasa memiliki masjid itu tidak ada. Kurang. Karena bukan masjid aku. Bila rasa memiliki tidak ada, rasa tanggung jawab pun kosong. Nanti bila bocor, bocor. Bagi tahulah kepada dulu yang bagi itu. Dia yang tu apa, nanti dia akan baiki. Tapi coba kalau kita merasai memiliki, karena kita buat. Ada rasa tanggung jawab. Bocor kita betulkan, kotor kita. Ini polisi Zulkarnain yang luar biasa. Bukan bantu rakyat tak boleh. Bukan bagi subsidi tak boleh. Tapi jangan 100%. Nanti rakyat jadi malas. Tuh, kebijakan Sulaiman. Libatkan. Akhirnya betul. Ini milik aku. Walaupun mereka hanya menyumbang tenaga. Tak apa dah. Tapi semuanya ikut. Ya ada saham lah. Bagi terbinanya. Dan ada tanggung jawab. Setelah siap, tentulah mengagumkan binaan ini jamaah sekalian. Apalagi pada zaman itu. Great Wall China. Itu pun mengagumkan. Hingga hari ini orang masih tertanya-tanya. Macam mana lah Great Wall China yang sekian ribu kilometer di atas bukit. Sehebat mana orang masa itu. Dari mana lah. Batu bata dicarinya. Berapa ribu orang terlibat. Berapa puluh tahun. Kagum kita. Dan fungsinya apa? Pertahanan negara. Kan? Jadi negara Cina waktu tak naklah ada penceroboh daripada arah utara menyerangnya. Maka dibuatnya fungsinya sebagai pertahanan negara. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang, Great Wall China tidak lagi berfungsi pertahanan negara. Kalau kita nak jaga keselamatan negara dengan buat dinding tinggi-tinggi, ya digelakkan dunia lah. Sekarang sudah canggih. Nah, dia juga tembok Zulkarnain. Masa itu sangat berguna. Karena Ya'juj Ma'juj tak mampu melepasinya masa itu. Sebab itu Zulkarnain kata, apabila nanti tiba janji Allah, tembok ini akan hancur. Bukan hancur fisikanya, tapi hancur karena sudah tidak berfungsi sebagai pertahanan negara. Begitulah maksudnya. Tapi hebatnya Zulkarnain.
Walaupun Allah bagi anugerah ilmu teknologi yang sangat canggih, yang sekarang pun masih ramai negara yang belum memilikinya. Kalaulah Zulkarnain ini boleh bangga, boleh angkuh, boleh meninggikan diri, boleh sombong, ya, memang patutlah punya ilmu yang luar biasa. Tapi Zulkarnain bukan jenis orang itu. Zulkarnain orang yang sudah bermentaliti inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sehebat itu ilmu yang dia miliki, dia sedar itu pemberian Allah lah. Sehingga dia kata, hadza min fadli rabbi. Hadza rahmatun min rabbi. Ini rahmat Tuhanku lah. Aku ni manusia biasa, la haula wa la quwata illa billah. Saya tak ada daya apa-apa. Aku boleh buat macam ini karena Allah yang membolehkan aku. Aku tak mampu, Allah yang memampukan aku. Ilmu itu semua milik Allah. Dan Allah boleh tarik bila-bila, bila ia kendaki, dan aku menjadi orang yang sangat lemah. Tengok. Innalillah. Itu saya kata, kalaulah orang itu boleh sombong dengan kejayaan, orang seperti Zulkarnain, orang paling layak untuk angkuh dan sombong atas kejayaannya. Kalau seorang itu boleh dan dibenarkan sombong dan angkuh, mendabik dada dengan kejayaan, Nabi Sulaiman orang yang paling layak untuk angkuh dan berdada. Tapi mereka ini tak boleh. Mana boleh kita menggagas sesuatu yang bukan milik kita. Itu ada yang milik-milik. Yang pilihnya Allah, kita. Apa hak kita nak megahkan? Jangankan ilmu ini, diriku pun itu milik Allah. Itu namanya innalillah. Innalillah. Dan Zulkarnain memberitahu fungsi tembok raksasa yang dahsyat ini hanya sementara. Tidak kekal. Sebagai pertahanan negaramu untuk menghalangi kejahatan penjahat Ya'juj Ma'juj itu hanya sementara. Bila sudah tiba masanya, tembok ini akan hancur, bukan hancur fisikanya, tapi sudah tidak lagi berfungsi karena Ya'juj Ma'juj sudah punya teknologi baru, boleh melepasinya. Dan itu pasti berlaku. Sehingga sekarang, tembok itu, walaupun di Pahang masih ada, kata Dr. Ali Akbar, di Asia Tengah, kepada Azerbaijan, beliau pernah pergi situ, dalam buku beliau menceritakan, ya tidak lagi berfungsi sebagai pertahanan negara lah. Kalau orang mempertahankan negaranya agar tidak semudah dengan buat dinding seperti itu, ya hanya digelakkan orang. Itu maksudnya. Jadi di sini, nadhara Zulkarnain ila amali dhahmi alladhi qama bihi. Zulkarnain melihat kerja, karya yang hebat yang dia mampu lakukan itu. Falam ya'khudil bakar wal ghurur. Tidak jika ia sombong dan terpedaya, terleka dengan kebolehan dirinya. Lakinnahu syakara rabbah. Tapi Zulkarnain syukur terhadap nikmat Tuhannya. Wa tabarra'a min haulihi wa quwwati wa tarafa bi fadlillah. Ia mengakui daya upayanya, kekuatannya daripada dia, dan mengakui semua itu min fadlillah, bi fadlillah. Itulah orang kalau sudah bermentaliti istijak ya mas sekalian. Jangankan setengah pandai, super pandai pun dia akan ini daripada Allah lah, merasa tak punya apa-apa. Jangankan setengah kaya, kaya raya pun dia akan kata ini milik Allah lah, saya ini bukan siapa-siapa. Jangankan ada kuasa yang paling dahsyat, ya baru punya kuasa kuasa sedikit, punya kuasa yang dahsyat pun, saya ini bukan siapa-siapa. Semua ini milik Allah, kembali pada Allah. Ini contohnya Al-Quran. Itu mesej yang Quran nak beritahu kita. Jadi tidak mudah. Karena biasanya orang mudah hayal, mudah leka, mudah mendabik dada bila berjaya. Dan mudah mengeluh bila susah. Dan ini bahaya sekali. Kedua-duanya adalah hanya menjadi bebanan dia bila jumpa Allah. Bagi kejayaan, ia sombong mendabik dada. Bagi musibah, ia mengeluh.
Dia hanya menambahkan bebanan sebelum jumpa Allah. Merugikan. Waliyadzubillah, kalau itu berterusan dalam hidup, tempatnya. Jika tak dapat pengampunan dari Allah lah, tempatnya adalah di neraka. Tapi orang seperti Nabi Sulaiman yang telah mencontohkan kita, Zulkarnain, di dunia dihormati, dianggap besar oleh orang lain, di akhirat masuk surga. Sulaiman, Zulkarnain melihat dirinya ini kecil. Melihat dirinya sendiri kecil. Tidak, bukan siapa-siapa, tidak punya apa. Tapi bangsanya, rakyatnya melihatnya, orang hebat. Tak apa, orang melihat dia hebat, tak apa, bukan salah. Yang penting jangan kita melihat diri kita hebat. Itu saja. Kita melihat diri kita ni malu pada Allah. Ya Allah, hamba ni lemah. Karena semua ini kedap. Kecil kita melihat diri kita. Tapi orang lain melihat kita diri besar. Bagus. Jangan kita melihat diri kita hebat. Besar. Tapi masyarakat tengok kita, tak ada. Apa itu? Masyarakat lihat kita kecil, kita lihat diri kita besar. Itu orang yang terpedaya. Mental di istijak perlu ditingkatkan. Jemaah sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kesyukuran dengan kalb hati mesti ada peringkatnya. Kesyukuran kita sebagai umum, abdi biasa, lain dari kesyukuran orang tinggi iman seperti wali-wali Allah dan jauh lagi dari peringkat kesyukuran Nabi-Nabi Allah. Seperti Rasulullah salat malam sampai kakinya bengkak. Bila Aisyah tanya dan iaitu Allah telah mengampunkan dosa-dosa Rasulullah, kenapa dia buat begini? Dan Rasulullah kata, kenapa dia tak boleh bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah dah beri. Jadi Nabi itu menunjukkan kesyukuran itu dari hatinya, daripada percakapannya dan perbuatannya. Jadi soalannya Ustaz, adakah makam tertentu dalam peringkat kesyukuran? Nah, ini pada kami yang umum kepada orang-orang yang lebih istimewa. Itu saja Ustaz. Baik. Okey. Baik, yang pertama, jenis-jenis syukur atau tingkat jenis syukur itu ada 3 jenis. Dan semua manusia, tak kira Nabi atau bukan Nabi, orang kuat iman atau orang yang iman lemah, mesti melakukan 3 jenis syukur itu. Walaupun mungkin kualiti pengamalannya berbeza. Okay, ya. Tiga jenis syukur yang mesti dilakukan oleh kita dan oleh semua manusia termasuk para Nabi. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kita wajib, Nabi pun wajib, orang lain wajib, atau orang Islam. Syukur dengan hati itu maknanya, inilah, mengakui, mengembalikan semua nikmat kepada Allah sebagai pemiliknya. Yang kita pelajari jadi syukur dengan hati. Ini milik Allah, ini daripada Allah, dan saya akan beri pada Allah. Kita yakin itu, yang kita tak punya apa-apa. Itu syukur dengan hati, tidak perlu diucapkan. Tidak perlu diucapkan. Semua orang wajib melakukan ini. Yang kedua, tak cukup dengan syukur dengan hati, yang ini kena syukur bil lisan. Asyukru bil lisan. Syukur dengan lidah, dengan ucapan. Dengan ucapan. Yang paling mudah, syukur dengan ucapan itu sentiasa memuji Allah. Mengucapkan kalimat-kalimat puji-pujian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya puji Allah. Memuji Allah itu yakni syukur dengan lidah. Itu yang paling mudah. Wajib. Mesti. Semua Nabi pun puji Allah. Kita pun puji Allah.
Makna yang lain, syukur dengan hati maknanya syukur, yakni dengan mempraktikannya, yakni berkongsi nikmat Allah dengan orang lain. Itu syukur dengan lidah. Artinya, kalau Allah bagi kita nikmat, janganlah hanya kita sahaja yang dapat manfaat dari nikmat tersebut, tapi pastikan orang lain pun dapat nikmat. Kita ada kereta, janganlah hanya kita saja yang dapat manfaat daripada kereta tersebut. Pastikan orang lain pun dapat manfaat daripada rezeki berupa kita pada kita. Mungkin dia boleh tumpang kita, dia boleh ikut pergi hospital dengan kita hantar. Itu syukur dengan lidah. Allah bagi kita rezeki banyak-banyak, janganlah kita aja yang makannya. Ajalah orang lain makan sama. Belajar makan orang lain, itu katakan sebagai ulama, syukur dengan lidah. Berkongsi, bersedia berkongsi nikmat dengan orang lain. Dan jenis syukur yang ketiga, syukur bil amal. Syukur dengan amalan. Syukur dengan amalan itu maknanya, yakni tasarrufun ni'am nahmal mun'im. Menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah yang memberi nikmat. Allah bagi kita nikmat mata. Lalu kita gunakan mata untuk melihat sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita syukur dengan mata. Allah bagi kita lidah. Lalu kita gunakan lidah untuk bercakap sesuatu yang Allah kehendaki. Syukur nikmat lidah. Allah bagi kita waktu dan kesihatan. Lalu kita gunakan kesihatan itu untuk melakukan perbuatan yang Allah suka. Mensyukuri nikmat sihat dan waktu. Bahasa mudahnya, Allah bagi tanah tinggal di bumi yang tanahnya subur. Tanah subur. Air hujan cukup. Masya Allah. Baja free. Baja free. Benih bagi percuma. Ada tanah subur, airnya cukup, baja free, benih. Macam mana cara mensyukuri nikmat tanah yang Allah berikan? Dikerjakan tanah itu. Ditanamnya, bagi tanam-tanaman. Dibajanya, akhirnya mendatangkan pulangan hasil yang luar biasa. Itu namanya bersyukur dengan amal. Sehingga Allah berfirman, siapa yang bersyukur, aku tambahkan nikmat. Itulah syukur itu. Allah bagi kemudahan macam-macam. Ya kalau itu dilakukan, mana ada orang kelaparan? Karena dia mengusahakan. Dibagi apa? Bagi sekolah. Sekolahnya pula dekat, kampus dekat. Kemudian ada, kalau pandai beasiswa. Kalau kurang pandai dapat pinjaman, umpamanya. Dapat pinjaman. PTN, umpamanya. Nanti kalau Semelang, tukar jadi scholarship. Kalau tidak pun ada orang menaja. Asrama pula bayar separuh saja. Mana kemudahan untuk belajar sangat banyak. Mudah-mudahan. Macam mana mensyukuri nikmat tadi? Nikmat kemudahan yang banyak itu, ya belajar bersungguh-sungguh lah. Tapi kalau dia tak mau belajar sedangkan kemudahan sangat banyak, mana dia kufur nikmat, kufur dengan perbuatan. Tanah luas, baja ada, tapi tak diusahakan sehingga kebuluran. Itu orang kufur. Orang Melayu kata, ayam mati, ayam dikepuk, mati kelaparan. Ada ayam kita jumpai mati, karena ayam itu berada di atas timbunan beras. Ayam duduk di atas timbunan beras. Didapati mati karena kebuluran. Setelah dibuat postmortem, punca kematian ayam ini karena kelaparan. Ditanya, di mana awak jumpai? Di atas timbunan beras. Wah, itu ayam yang kufur itu. nak patok apa sendiri pun tak nak. Suruh orang suap. Nah, 3 ini jenis-jenis syukur. Nabi pun melakukannya, kita pun lakukan, tapi kualitinya berbeza.
Nabi mensyukuri Allah dengan hati, tentulah kualitinya tinggi. Nabi mensyukuri nikmat Allah dengan lidah, berkongsi nikmat, luar biasa. Abu Bakar menyedekahkan kekayaannya, seluruh kekayaannya ketika perang Tabuk. Umar memberikan separuhnya. Abu Dzar Al-Ghifari sentiasa memberikan kelebihan kekayaan dan hanya menyimpan apa yang diperlukan untuk sehari semalam. Yang lain diberikan, asal lebih bagi orang. Itu syukur dengan lidah, sahabat tinggi kualitinya. Melakukan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah tinggi. Jadi yang mengejar kita dengan para kekasih Allah dari sisi kualiti bersyukurnya, bukan jenis syukurnya. Kalau jenis syukurnya sama, wajib syukur dengan hati, wajib syukur dengan lidah, wajib syukur dengan perbuatan. Yang membedakan yakni kualiti. Kualiti syukur kita dengan hati dengan para nabi berbeza. Kualiti syukur kita dengan nabi dari syukur bilisan tak sama. Dan Allah memberi kemudahan pada kita. Ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada aku, kata Allah, ikut kadar kemampuan yang aku berikan pada kamu. Aku suruh kamu syukur, ya syukurlah kamu kepada aku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kamu. Allah tentu tidak memaksa kita mensyukuri nikmat Allah setingkat, setaraf, selevel dengan para nabi. Karena kemampuan yang Allah berikan kepada kita mungkin tidak sama. Tidak mengapa. Yang pasti kita sudah mensyukuri Allah ikut kemampuan yang ada. Jadi kalau tanya daripada segi jenis syukur, sama semua manusia. Nabi ke bukan nabi, sama. Tapi kalau segi kualiti dia memang berbeza. Karena berbeza, kalaupun nabi nanti masuk surga, umatnya masuk karena syukurnya, masuk, tapi surganya tak samalah tingkatannya. Itu pasti. Karena kualiti syukurnya tak sama, kualiti ibadahnya tak sama. Nabi wajib sholat, ya. Kita pun wajib sholat, betul. Sama-sama wajib. Tapi kualiti sholatnya tentu tak sama. Jika Nabi masuk surga karena sholatnya, kita masuk karena sholat, surganya pun tak sama. Ya pastilah itu. Tuh. Yang penting, ya Allah suruh kita melakukan perintah Allah. Allah kita tuh ikut kadar kemampuan kita. Mastata'tum. Itu. Terima kasih Ustaz, jelas ya. Thank you. Oke, Mas Kren, jadi itu saja yang sempat kita pelajari ini. Insya Allah kita akan coba yang lain. Tapi hanya saya berusaha pada saya sendiri, usikum wa iyaya, mampu mengamalkannya karena yang penting yakni amalan. Dan lagi sekali, mengamalkan perintah agama yang berkaitan hati itu jauh lebih susah. Tadi saya sebutkan, kalau Allah suruh kita pergi umroh dan itu memang dapat pahala, itu senang, relatif senang, mudah, bahkan seronok. Tapi kalau Allah perintahkan kita untuk bermentaliti istirja, itu peritnya luar biasa aja, Mas. Susah, halangannya sangat payah. Karena kita bukan gotong royong. Kalau kita pergi umroh, ya boleh berjamaah. Kan? Tak larat bawa beg, orang lain bawa. Tapi kalau berkaitan bermental istirja, siapa yang nak bantu kita? Kan masing-masing itu. Dan berat. Tapi bila kita sudah mendapatkannya, kita beruntung. Dan saking kita sudah walaupun belum seberapa. Pertahankan, tingkatkan. Kayak inilah cara yang paling berkesan untuk kita menambahkan bekalan. Untuk kita bawa balik jumpa Allah. Mengurangi bebanan. Mudah-mudahan Allah sentiasa bantu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Yang benar-benar Allah jua, yang silap pada sendiri, mohon dimaafkan. Tutup dengan bacaan tasbih Farah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.